Ini yang penting, jangan lupa kita harus terus berdoa. Kita sudah berusaha. Apa doa kita yang sering kita baca dalam Al-Quran? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa itu? Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan, berikanlah kami kebaikan, qurratu a'yun kepada keluarga kami dan keturunan kami. Imam Ar-Razi mengatakan yang dimaksud dengan permata hati kami, belahan jiwa kami, itu bukan dalam urusan duniawi, tapi dalam urusan ukhrawi, bagaimana pasangan kita dan anak-anak kita itu mengantarkan kita ke surga. Tapi bukan berarti, kata Imam Ar-Razi, ayat ini menolak atau menafikan kebahagiaan duniawi. Maksudnya adalah kebahagiaan duniawi itu juga harapan kita, tapi harapan tertinggi kita adalah mendapatkan kebahagiaan ukhrawi, di mana pasangan kita, keluarga kita, dan semua keturunan kita, anak-anak kita, itu bersama kita di surga. Kemudian Imam Qushairi, kalau Imam Qushairi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, Imam Qushairi dalam tafsir Lataifut Tafasir mengatakan, bagaimana ketaatannya kepada Allah semakin dekat, dan bagaimana dia menghindari perintah Allah. Artinya taatnya semakin dekat dan maksiatnya semakin jauh. Itu makna daripada doa qurratu a'yun, baik terhadap pasangan keluarga maupun terhadap anak-anak kita. Nah, Imam Sya'rawi agak lebih spesifik mengatakan, yang pertama, maksud daripada qurratu a'yun itu adalah jadikan pasangan kami itu membuat kami bahagia dan nyaman, artinya keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan jadikan anak-anak kami selalu mengikuti perintah-Mu ya Allah, tidak mengingkari-Mu ya Allah, dan tidak melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita, bahkan membuat kita sedih atau menjadi sangat sedih. Nah, ini penting ini kalimat qurratu a'yun. Jadi Imam Sya'rawi menerjemahkan qurratu a'yun itu adalah bagaimana pasangannya itu menyenangkan, tidak membuat dia kesal dengan pasangannya, dan anak-anak dia itu sesuai dengan harapannya, disuruh kuliah mau, disuruh sholat mau, disuruh pilih ini pilihan papa, silahkan dia dijodohkan mau, terus keinginan orang tuanya dia lakukan. Nah, itu makna dari qurratu a'yun, artinya antara ekspektasi kedua orang tuanya dan pasangannya itu sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, Imam Sya'rawi menerjemahkan daripada qurratu a'yun itu adalah bagaimana dia punya pasangan yang akhlaknya baik dan akhlaknya terpuji, dan dia ridho terhadap pasangannya, dan bagaimana dia punya anak-anak soleh yang tidak pernah berhenti untuk berbakti kepadanya, baik dikala dia hidup maupun dikala dia telah wafat. Nah, ini makna kedua daripada qurratu a'yun, dan pada akhirnya, kata Imam Sya'rawi, qurratu a'yun adalah sebuah harapan agar pasangan kita, keluarga kita bersama-sama kita di surga, dia bisa menjadi sebuah anugerah ketika mereka mengajak kita ke surga, dan bisa menjadi bencana ketika mereka menjadi sebab kita masuk neraka. Itu komentar Imam Sya'rawi terhadap doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus merenungkan surah Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah? Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Jadi kita, maksud berjihad adalah berusaha mencari pendidikan yang terbaik, berusaha berdoa, memberikan tauladan kepada anak-anak kita, menjadi contoh bagi anak-anak kita, maka Allah pasti akan tunjukkan solusi. Ketika kita mentok mendidik anak kita, kok nggak bisa berubah, tapi kita tidak pernah berhenti, kita terus menggunakan filosofi dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berusaha sampai berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan terus memberikan solusi, karena Allah sudah berjanji, wa innallaha lama'al muhsinin, Allah pasti bersama. Dalam kaidah bahasa Arab dia gunakan lama'a, lamnya lamu taukid, ma'anya kebersamaan, pasti bersama muhsinin, orang-orang yang terus berbuat baik, orang-orang yang terus fokus untuk mencari kebaikan, Allah akan berikan jalan-jalan itu, dan Allah gunakan kalimat subul, jamak dari sabil, artinya banyak solusi, banyak alternatif, selama niatnya adalah, muaranya adalah kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah anak-anak kita ini bisa berhasil menjadi harapan generasi surgawi, itu adalah
hasil integrasi dari kedua orang tua. Jadi bukan hanya sekedar tugas ibu, apalagi menyalahkan gimana ini ibunya, tapi bapaknya sibuk di luar, tapi kedua-duanya juga harus punya kontribusi yang nyata, saling membantu satu sama lainnya, apalagi di saat sekarang ini